Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri dengan NPM 2040302021. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu transistor BJT. Di mana transistor BJT ada dua, yaitu DC biasing analisis, kolektor feedback, bias voltage, divider bias. Lanjut. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik yang dimana berdasarkan tegangan inputnya memungkinkan pengalihan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik, seperti pada gambar di bawah ini. Lanjut. Transistor seperti gambar di atas dapat disebut juga transistor bipolar atau transistor BJT, bipolar junction transistor. Transistor bipolar adalah inovasi yang menggantikan transistor tabung atau vacuum tube. Selain dimensi transistor bipolar yang relatif lebih kecil, disipasi dayanya juga lebih kecil sehingga dapat bekerja pada suhu yang lebih dingin. Dalam beberapa aplikasi, transistor tabung masih digunakan, terutama pada aplikasi audio, untuk mendapatkan kualitas suara yang baik. Namun konsumsi dayanya sangat besar, sebab untuk dapat melepaskan elektron, teknik yang digunakan adalah pemanasan filament, seperti pada lampu pijar. Transistor biasing analisis atau transistor emitter biasing, seperti pada gambar di bawah ini. Suatu rangkaian bias emitter menggunakan tegangan suplai positif dan negatif, seperti terlihat pada gambar 1. Pada rangkaian ini, tegangan suplai PEE forward bias terhadap junction bus emitter dengan menerapkan hukum Kirchhoff, tegangan di sekeliling rangkaian bus emitter pada gambar 8.1, yang kemudian dilengkapi simbolnya kembali pada gambar 8.1b untuk keperluan analisis, memberikan persamaan PEE dikurang IB dikali RB dikurangi PBE dikurangi IE dikali RE sama dengan 0. Penyelesaian untuk PEE didapat PEE sama dengan IB dikali RB ditambah IE dikali RE ditambah PBE. Karena IC tanpa batas sama dengan IE dan IC sama dengan B kali IB, maka IB tanpa batas sama dengan IE bagi B. Substitusi IB didapat IE B dikali RB ditambah IE dikali RE ditambah PBE sama dengan PEE. Dengan mengambil faktor IE didapat dengan mentranspos PEE dan penyelesaian untuk IE didapat. IE sama dengan PEE dikurangi PBE dibagi RE ditambah RS per B. Karena IC tanpa batas sama dengan IE, maka IC sama dengan PEE dikurang PBE dibagi RE ditambah RS per B. Tegangan emitter dengan referensi ground adalah PE sama dengan min PEE ditambah IE dikali RE. Tegangan bus dengan referensi ground adalah PB sama dengan PE ditambah PBE. Tegangan kolektor dengan referensi ground adalah PC sama dengan PCC dikurang IC dikali RC. Pengurangan PE terhadap PC dan dengan menggunakan pendekatan IC tanpa batas sama dengan IE didapat PCE sama dengan PCC kurang IC dikali RC dikurang dalam kurung min PEE ditambah IE dikali RE.
PCE tanpa batas sama dengan PCC ditambah PEE dikurangi IC RC tambah RE, rangkaian bias emitter transistor NPM. Gambar di bawah, seperti pada gambar di bawah ini. Persamaan 8 kurang 1 untuk IE memperlihatkan bahwa rangkaian bias emitter bergantung pada PBE dan di mana kedua besaran tersebut nilainya berubah apabila terjadi perubahan temperatur dan arus. Apabila RE lebih besar daripada RB, maka persamaan 8 kurang 1 menjadi seperti ini rumusnya. Kondisi ini membuat IE independen terhadap B. Modifikasi berikutnya dapat dibuat jika PEE, PBE sehingga persamaan untuk IE menjadi PEE. Kondisi ini membuat IE independen terhadap PBE. Apabila IE independen terhadap B dan PBE, maka titik Q tidak terpengaruh oleh variasi nilai parameter-parameter tersebut, sehingga bias meter dapat memberikan kestabilan titik Q sesuai dengan yang diharapkan. Kolektor feedback bias umpan balik. Transistor merupakan teknik pemberian bias basis suatu rangkaian penguat transistor yang menggunakan resistor sebagai komponen pemberi bias basis sekaligus sebagai jaringan umpan balik. Rangkaian penguat transistor 1 tingkat. Tujuan penggunaan feedback bias pada rangkaian penguat transistor 1 tingkat adalah untuk memperbaiki stabilitas titik kerja transistor pada perubahan faktor penguatan transistor. Rangkaian bias umpan balik pada penguat transistor 1 tingkat dapat dilihat pada gambar rangkaian berikut. Rangkaian bias umpan balik. Nah, seperti ini gambarnya. Pada rangkaian penguat transistor dengan bias umpan balik, di atas untuk mengetahui nilai arus basis IB, perlu diterapkan hukum Kirchhoff tegangan KVL pada lob input basis emitter sebagai berikut. Seperti ini. Dalam rangkaian penguat transistor dengan bias umpan balik, arus yang mengalir pada RC bukanlah IC, melainkan IC, di mana IC sama dengan IC tambah IB. Karena nilai dari IB adalah sangat kecil dibandingkan IC, maka secara pendekatan nilai IC sama dengan IC, sehingga IC tidak sama dengan, di mana IC adalah, sehingga diperoleh persamaan berikut. Seperti ini, sehingga diperoleh rumusnya seperti ini. Sehingga arus kolektor pada rangkaian penguat transistor 1 tingkat dengan bias basis umpan balik, feedback bias nilai arus kolektor pada titik kerja transistor ICQ dapat diperoleh dengan mengalihkan IB dengan transistor, yaitu ICQ sama dengan transistor kali IB, kemudian nilai PCE dapat ditentukan dengan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan KVL pada jaringan loop output kolektor emitter sebagai berikut. Dengan asumsi IC seperti ini, maka sehingga peroleh PCE pada titik kerja PCEQ sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, semua gambarnya teman-teman. Konsep stabilitas titik kerja dari perubahan faktor penguatan transistor pada rangkaian penguatan transistor 1 tingkat dengan rangkaian bias umpan balik. Feedback bias jauh lebih baik dari pemberian bias secara tetap. Pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan biasanya digunakan untuk membuat suatu tegangan referensi dari sumber tegangan yang lebih besar, titik tegangan referensi pada sensor, untuk memberikan bias pada rangkaian penguat atau untuk memberi bias pada komponen aktif. Rangkaian pembagi tegangan pada dasarnya dapat dibuat dengan 2 buah resistor. Contoh rangkaian dasar pembagi tegangan dengan output PO dari tegangan sumber PI menggunakan resistor pembagi tegangan R1 dan R2 seperti pada gambar berikut. Seperti ini gambarnya ya teman-teman. Rangkaian dasar pembagi tegangan. Dari rangkaian pembagi tegangan di atas dapat dirumuskan tegangan output PO arus sama dengan I mengalir pada R1 dan R2, sehingga nilai tegangan sumber PI adalah penjumlahan PS dan PO, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini contohnya. Nampak bahwa tegangan masukan terbagi menjadi 2 bagian, masing-masing sebanding dengan harga resistor yang dikenai tegangan tersebut, sehingga besarnya PO dapat dirumuskan sebagai berikut. Rangkaian pembagi tegangan terbebani. Seperti ini gambarnya. Gambar rangkaian pembagi tegangan di atas memperlihatkan suatu pembagi tegangan dengan beban terpasang pada terminal keluarannya, mengambil arus IO dan penurunan tegangan sebesar PO
kita akan mencoba menemukan hubungan antara IO dan PO. Jika arus yang mengalir melalui R1 sebesar I, seperti ditunjukkan dalam gambar, maka arus yang mengalir lewat R2 adalah sebesar I kurang IO. Seperti ini rumusnya ya. Di mana PO per C adalah besarnya tegangan PO tanpa adanya beban, yaitu saat IO sama dengan 0. Dan harga ini disebut sebagai tegangan keluaran saat rangkaian terbuka. Dalam bahasa Inggrisnya, open circuit output voltage sebesar, ini rumusnya. Lanjut, RP disebut sebagai resistansi sumber, di mana harganya sama dengan resistansi R1 dan R2 yang dihubungkan secara paralel. Harga PO per C atau RP tergantung pada sifat dari beban, sehingga FPO akibat besarnya beban dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan penyederhanaan rangkaian seperti terlihat pada gambar berikut. Dengan rangkaian yang disederhanakan seperti di atas, maka dapat dengan mudah ditentukan tegangan output PO dengan beban adalah RL, maka besarnya tegangan output PO adalah, ini rumusnya untuk mencarinya. Rangkaian pembagi tegangan voltage divider merupakan dasar untuk memahami rangkaian DC atau rangkaian elektronika yang lebih kompleks. Nah, mungkin sekian dari saya, itu pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.